على الصلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Magic Inspiration. Bersama saya, Mr. Brian. Apa kabar sahabat main semuanya? Ya, saya panggilnya sahabat main ya, Magic Inspiration. Jadi saya panggil sahabat main. Semoga baik-baik aja semuanya ya. Baik teman-teman, di Magic Inspiration kali ini saya akan membahas tentang tentang trust ya, tentang kepercayaan atau tentang amanah. Nah, saya mau tanya buat sahabat main semuanya, pernah nggak kalian diamanahkan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu misalnya? Paling bantu kayak misalkan gini, jangan bilang-bilang ya, misalnya kayak gitu. Itu sering banget tuh kejadian ya. Itu sebenarnya udah amanah loh. Nah, kadang kita suka mengkhianati amanah tersebut. Kadang kita suka tidak menjaga amanah tersebut dengan baik. Dan pernah juga nggak sih kalian misalkan disuruh orang tua atau menjaga amanah orang tua dan lain sebagainya? Itu pasti sudah pernah. Nah, saya harap Anda belum pernah, atau jangan sampai Anda yang belum pernah mengkhianati amanah melakukannya ya. Baik, kali ini saya akan membicarakan tentang amanah. Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, agar kita tahu nih pembahasannya kemana, saya akan membacakan sebuah ayat dari surat Al-Anfal ayat 27. Pelan saya bawa Al-Quran di sini. Sama-sama kita buka ayatnya, kita baca sama-sama, lalu kita lihat artinya dan kita akan bahas ya. Baik. Surat Al-Anfal bisa dibuka teman-teman. Ya, ini dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war-rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Shadaqallahul azim. Nah, teman-teman, dari ayat tersebut kita bisa dengarkan ya. Yang pertama, janganlah hai orang-orang beriman, janganlah janganlah kita mengkhianati Allah, dan janganlah juga mengkhianati Rasul, dan juga jangan mengkhianati amanat yang telah diberikan atau dipercayakan kepada kita dan kita mengetahuinya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwasannya yang pertama adalah sebelum kita masuk tadi saya nanya tentang amanah dari orang tua kah dari mana, ternyata kita itu sudah diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Ya, kewajiban-kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah. Contohnya, Allah memberikan amanah kepada kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, jadi sudahkah kita menjaga amanah dari Allah SWT, seperti menjaga sholat kita, menjaga puasa kita, menjaga zakat kita, menjaga berbuat kebaikan, dan menjaga ibadah-ibadah lainnya? Apakah sudah kita laksanakan? Untuk apa sih kita melaksanakan itu semua? Agar Allah percaya kepada kita bahwasannya Allah akan memberikan amanat-amanat yang lainnya. Nah, jadi banyak nih contohnya. Contoh kita, banyak dari kita ingin menjadi orang kaya. Pasti ingin menjadi orang hebat, ingin naik haji atau lain sebagainya. Nah, keinginan tersebut artinya kita mengharapkan amanat-amanat tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila kita belum melaksanakan atau belum melakukan amanat-amanat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan baik, tapi kita sudah meminta amanat yang lain. Nah, pertanyaannya adalah Allah percaya nggak sama kita? Nah, kayak gitu nih teman-teman. Jadi sebelum kita menginginkan amanat yang lain yang kita pengen, kita perbaiki dulu amanat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala.
guru saya sering bilang sama saya ini banyak masalah ya. Saya juga banyak masalah, banyak problem, ya itulah hidup. Kalau kata Abah Muhajir bilang sama saya bahwasanya welcome problem and say to problem Allah is greater than you. Jadi bilang sama masalah itu kalau kita ini lebih besar, Allah itu lebih besar daripada masalah tersebut. Tapi yang jelas adalah ketika kita punya masalah, kita perbaiki ibadah kita, maka Allah akan perbaiki urusan kita. Nah, itu yang pernah saya sering dengar dari guru-guru saya. Jadi buat teman-teman semuanya, yuk sama-sama kita lakukan sebaik-baiknya amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu amanat yang sudah diberikan sebagai untuk mengerjakan sholat kita, puasa kita, zakat kita, ibadah kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kita buat Allah percaya kalau kita ini pantas ketika menjadi orang kaya. Karena apa? Kalau percaya, Allah bakal percaya sama kita. Kalau kita jadi orang kaya, kita tidak akan sombong, kita nggak akan pelit, kita nggak akan menggunakan uang tersebut untuk hal-hal yang tidak baik. Baik, yang kedua tadi janganlah mengkhianati Rasul. Nah, berarti di sini artinya ada juga amanah yang diamanatkan kepada kita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa sih yang diamanatkan oleh Rasulullah kepada kita? Ya, Rasulullah kan suri toladan buat kita. Rasulullah adalah memberi suri toladan kita dan memberikan contoh dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Jadi amanahnya adalah ya sunnah-sunnah dari apa yang sudah Rasul lakukan selama hidup di dunia ini. Rasul mengajarkan kita bagaimana kita menjadi seorang ayah, bagaimana kita menjadi seorang ibu, bagaimana kita menjadi seorang suami, bagaimana kita menjadi seorang anak, dan bagaimana kita berkehidupan dengan orang lain, bertetangga, mengasihi, dan lain sebagainya. Itu yang diamanahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi sama halnya ketika kita ingin menjadi bisnismen misalkan yang baik, menjadi seorang pebisnis yang baik. Ketika kita mengikuti amanah yang diberikan oleh Rasulullah dengan cara berdagang Rasulullah, insya Allah akan mendapatkan amanat yang lebih besar lagi. Contohnya dari kecil jadi besar usahanya dan lain sebagainya. Tapi kalau kita berlaku curang, tidak jujur, ya tahu sendiri ya, walaupun misalkan kita naik nih dengan berlaku curang, tapi ya tinggal tunggu aja, suatu hari nanti pasti bakal bangkrut. Seperti itu teman-teman. Dan yang ketiga tadi adalah jangan mengkhianati amanat yang dipercayakan. Amanat-amanat ini ya tadi bukan cuma dari Allah, bukan cuma dari Rasulullah, juga pasti ada dari sesama manusia. Contohnya dari orang tua kita, dari ibu kita, dari ayah kita, dari guru-guru kita. Nah, itu juga harus kita jaga. Ketika orang tua mengamanatkan kepada guru untuk mengajar kita di sekolah, dan kita juga diamanatkan oleh orang tua untuk menjadi siswa di sebuah sekolah itu, untuk menjadi lebih baik, untuk mendapatkan ilmu yang baik. Nah, ayo kita harus jaga semua itu. Jadi jangan pernah berharap kita bisa menjadi sesuatu ketika kita tidak mampu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh seseorang kepada kita, ya. Apalagi kalau kita sudah tidak bisa menjalankan kepercayaan yang diberikan oleh Allah, pada Allah aja nggak bisa, apalagi sama orang, kan seperti itu. Sedikit cerita nih dari saya pribadi. Bukan berarti saya nggak pernah mengecewakan orang ya. Jadi saya, di sini ada kepercayaan yang saya punya. Jadi dulu saya diberikan kepercayaan oleh seseorang. Banyak yang pernah memberikan kepercayaan sama saya, dan mungkin banyak juga yang pernah saya kecewakan. Nah, itu kesalahan saya saat itu ya. Jadi berikanlah kepercayaan, trust. Namun pada saat itu saya merusak atau saya menciderai kepercayaan itu. Membuat orang itu menjadi marah, membuat orang itu menjadi, kok Brian begini ya? Kok Brian bisa ya melakukan seperti ini ya? Nah, itu kalau udah ada kata-kata itu artinya berarti sudah nggak percaya. Artinya sudah kok aneh sih ini orang bisa melakukan gini, padahal kan harusnya jadi orang yang baik dan sebagainya. Nah, itu sudah hilang kepercayaannya. Jadi sudah merusak kepercayaan, dan akhirnya apa? Saya harus meminta maaf dengan apa yang sudah saya lakukan kepada orang tersebut. Saya mohon maaf, saya mengakui kesalahan saya bilang kalau saya ini begini-begini misalnya seperti itu. Nah, apakah dimaafkan oleh orang tersebut? Tuh, orang tersebut akan memaafkan kita. Namun jangan pernah harap kita akan mendapatkan kepercayaan yang sama
yang pernah diberikan oleh orang tersebut. Orang itu maafin saya kok, karena saya memang benar-benar minta maaf. Tapi saya nggak pernah mendapatkan kepercayaan itu kembali. Walaupun ya kembali seperti semula, tapi Anda bisa lihat nggak semulus yang sebelumnya, kucel dan lain sebagainya. Artinya ya nggak percaya lagi, gitu, tidak percaya sepenuhnya lagi kepada saya. Itu pengalaman yang pernah saya alami. Jadi semoga pengalaman saya ini tidak dialami oleh sahabat main yang ada di manapun Anda berada, ya. Oke, dan di video ini saya mohon maaf kepada teman-teman, rekan-rekan, ataupun sahabat, ataupun rekan kerja, ataupun orang tua, bahkan guru-guru yang mungkin pernah saya kecewakan, pernah saya mengkhianati. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semua menjadi pelajaran, menjadi sebuah proses pembentukan diri saya untuk menjadi lebih baik lagi. Baik teman-teman, itulah pembahasan kita. Nah, mungkin terakhir nih saya akan berikan masukan juga. Maksudnya kita sharing sama-sama bahwasannya Indonesia itu negara yang besar. Tentang Indonesia, saya cinta Indonesia, saya kangen Indonesia. Agar Indonesia dijaga, agar negara kita dijaga, kita harus menjaga amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kita jaga itu, ketuhanan yang Maha Esa. Jangan sampai itu hilang, jangan sampai itu tidak ada, karena akan merusak sila-sila yang lainnya. Oleh karena itu, yuk, semakin banyak orang yang mampu menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul, dan orang-orang lain, semakin Allah sayang sama negara kita, semakin sayang kepada kita, semakin dilindunginya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, semakin kita mengabaikan amanat-amanat tersebut, tunggulah kehancuran akan menghampiri kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sabdanya, yaitu jika amanat diabaikan, tunggulah kehancurannya. Jadi itu adalah hadis riwayat Bukhari. Nah, kita tidak boleh mengabaikan amanat, kita tidak boleh menyanyiakan amanat, tidak boleh merusak kepercayaan. Karena jika kita merusak itu semua, tunggulah kehancurannya. Yuk kita jaga, mulai dari diri kita, keluarga kita, rekan kita, dan bangsa kita, agar tidak kehilangan amanah yang diberikan oleh Allah SWT. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sekali lagi, mohon maaf apabila saya ada salah, mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam pembicaraan ini. Intinya buat teman-teman, ambil kebaikan yang ada dalam ucapan saya, buang keburukan yang ada dalam ucapan saya. Jangan lihat siapa yang berbicara, lihatlah apa yang dibicarakannya. Jika ada kebaikan yang keluar dari mulut saya, itu kedatangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika ada keburukan yang keluar dari diri saya, itu adalah murni dari diri saya sendiri sebagai makhluk Allah, sebagai manusia yang tak luput dari salah. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya di Magic Inspiration. Semoga bisa menginspirasi kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الصلاة